Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak, channel YouTube Ari Sabilulungan. Bapak akan menjelaskan mengenai teorema Pitagoras. Materi ini dipelajari untuk siswa kelas 8 SMP semester 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengamati video pembelajaran, kalian diharapkan dapat menentukan teorema Pitagoras. Kemudian yang kedua dapat menghitung panjang sisi suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, kalian harus dapat menentukan jenis segitiga. Kemudian yang keempat, kalian juga harus bisa menentukan bilangan yang termasuk ke triple Pitagoras. Yang kelima, kalian harus dapat menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sudut khusus. Dan yang terakhir, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang Pitagoras. Baik, kita mulai dengan teorema Pitagoras. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membagi materi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teorema Pitagoras. Yang kedua, penggunaan teorema Pitagoras. Dan yang ketiga, penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan keseharian kalian. Pertama, kita langsung ke materi tentang teorema Pitagoras. Pada saat kita berbicara tentang Pitagoras, kita akan selalu berbicara tentang segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena teorema Pitagoras akan selalu berhubungan dengan segitiga siku-siku dan hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Di sini Bapak punya sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat. Kemudian ada sisi alas, ada sisi tinggi, dan ada sisi hipotenusa atau sisi miring. Sisi alas dan sisi tinggi ini mengapit sudut 90 derajat atau mengapit sudut siku-siku. Maka kita juga bisa menyebutkan yang alas dan tingginya ini adalah sisi pengapit siku-siku atau sisi siku-siku. Jadi sisi siku-sikunya ada alas dan tinggi, kemudian ada sisi miring yang disebut juga hipotenusa. Pada saat kalian akan menentukan teorema Pitagoras, kalian perhatikan dulu yang seperti Bapak gambar. Bapak di sini punya segitiga siku-siku dengan panjang A 3, panjang B 4, dan panjang C 5. Maka kalau kalian lihat, ini akan berlaku aturan atau hubungan dari ketiga bilangan 3, 4, dan 5 kuadrat. 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, nanti akan berhubungan. Apa hubungannya? Ini yang seperti digambarkan di sini, atau yang dituliskan di sini. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Ya, kalau disebut ini 9 ditambah 16 sama dengan 25, betul ya. 9 sama dengan 25 dikurangi 16, benar ya persamaannya. Kemudian persamaan yang ketiga, 16 sama dengan 25 dikurangi 9, benar juga. Nah, maka ini kalau kita kembalikan ke variabel A, B, dan C lagi, akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga untuk segitiga siku-siku yang sisinya A, B, C dengan ukuran tadi ya, 3, 4, 5, ini berlaku teorema Pitagorasnya adalah
A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Dengan A, B-nya adalah sisi siku-sikunya. A dan B sisi siku-sikunya. Sedangkan C adalah sisi miringnya atau hipotenusa. Sehingga kalau kalian lihat ya dari tadi awal pertemuan, maka kita dapat mengambil suatu benang merahnya untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring atau kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Itu adalah teorema Pitagoras. Bunyi teorema Pitagoras. Jadi kalau A, B, C sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B sisi siku-sikunya, C sisi miringnya, berlaku teorema Pitagorasnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Bapak di sini sajikan ada contoh soal, nyatakan hubungan mengenai sisi-sisi pada segitiga di gambar di bawah ini. Yang bagian A, kita punya segitiga PQR dengan panjang P, R, dan Q. Oke. Betul ya. Panjang sisi miringnya yang mana? Sisi Q. Sisi siku-sikunya adalah P dan R. Sehingga P kuadrat tambah R kuadrat sama dengan Q kuadrat. Betul. Kemudian P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Dan kalau mencari R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi P kuadrat. Atau kalau mau pakai garis sumbu ya, atau garis, maka PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Dan seterusnya. Kalau yang bagian B, nah sekarang kalian lihat. Sisi miringnya adalah sisi L. Sisi miringnya adalah sisi L. Sisi tegaknya atau sisi siku-sikunya adalah K dan M. Jadi sisi siku-sikunya adalah K dan M. Sehingga rumus Pitagorasnya adalah K kuadrat tambah M kuadrat sama dengan L kuadrat. Kemudian kalau kita mencari M, maka M kuadrat sama dengan L kuadrat dikurangi dengan K kuadrat. Dan kalau mencari K kuadrat sama dengan L kuadrat dikurangi dengan M kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi yang lain? Nah, Bapak di sini punya sebuah contoh. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB 6 cm dan panjang BC 8 cm. Hitunglah panjang AC. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar sketsa segitiganya. ABC. Maka siku-sikunya di B, panjang AB-nya 6, panjang BC-nya 8. Sehingga kalian lihat bahwa AC ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Sehingga cara mencarinya adalah 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Sehingga AC sama dengan 100. Atau maaf, AC adalah akar 100 yaitu 10. Jadi panjang AC-nya adalah 10 cm. Selanjutnya, teorema Pitagoras juga dapat digunakan untuk menentukan jarak antara dua titik pada koordinat Kartesius. Di sini Bapak gambarkan dua buah titik pada koordinat Kartesius. Ada titik A 3, -4 dan titik B -5,3.
Kalau kita tarik garis ke titik temunya, maka jarak yang mendatarnya 8 satuan dan jarak yang tegaknya 7 satuan. Dan di sini adalah sudut siku-siku. Sehingga sisi siku-sikunya adalah 7 satuan dan 8 satuan. Sehingga kalian lihat panjang AB ini adalah panjang garis yang miringnya atau hipotenusanya. Sehingga pada saat kita mencari AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Atau 64 ditambah 49 diperoleh jarak AB sama dengan akar 113 satuan. Satuannya di sini adalah jelas satuan panjang. Kegunaan berikutnya dari rumus atau kebalikan dari rumus Pythagoras adalah kita dapat menentukan jenis suatu segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Jika kuadrat sisi miringnya lebih kecil dari kuadrat sisi siku-sikunya, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka dia disebut segitiga lancip. Kalau kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka dinamakan segitiga siku-siku. Dan jika kuadrat sisi miringnya lebih besar dari kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut dinamakan segitiga tumpul. Lihat contohnya. Bapak di sini punya 3 contoh. Contoh yang pertama dengan panjang sisi 3 cm, 5 cm, dan 4 cm. Contoh yang kedua 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Contoh yang ketiga 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Tentukan jenis segitiganya. Yang pertama, kita ambil sisi yang terpendeknya adalah 3. Sisi yang terpanjangnya adalah 5. Sehingga 5 pangkat 2 itu yang terpanjang ya. 5 pangkat 2 itu 25. 25 apakah sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2? Ya, betul ya. 9 ditambah dengan 16 sama dengan 25. Sehingga untuk yang ukurannya 3, 5, dan 4 ini adalah termasuk jenis segitiga siku-siku. Nah, yang ini nanti kita akan pelajari lagi di triple Pythagoras. Ya. Yang bagian B sekarang. Sisi terpendeknya 4, sisi terpanjangnya 6. 6 kuadrat 36. Sementara 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, 16 ditambah 25 adalah 41. Jadi 36 kurang dari 41. Sehingga segitiganya termasuk segitiga lancip. Dan yang bagian C, contohnya, kita punya segitiga yang dengan sisi terpendeknya 1 dan sisi terpanjangnya 3. 3 pangkat 2, 9. Sisi terpendek dengan sisi sedangnya 1 tambah 2 pangkat 2, 4, 5. 9 ini lebih besar daripada 5. Sehingga termasuk jenis segitiga tumpul. Nah, kita masuk ke yang tadi, kata Bapak tadi. Pada saat kalian ketemu dengan jenis segitiganya, segitiga siku-siku, maka pasti akan masuk ke bilangan yang triple Pythagoras. Kenapa? Karena segitiga siku-siku ini berlaku aturan ya seperti yang ini. Yang bagian B, 6, 8, 10. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Jadi 36 tambah 64 sama dengan 100. Karena sama, maka segitiganya segitiga siku-siku. Nah, bilangan 6, 8, 10 ini adalah bilangan triple Pythagoras. Kalau 3, 5, 6, karena 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tidak sama dengan 6 kuadrat, maka dia bukan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Contoh triple atau bilangan-bilangan triple Pythagoras adalah yang tadi 6, 8, 10,
kemudian 3, 4, dan 5, kemudian 5, 12, dan 13. Nah, coba sekarang kalian lihat lagi ya yang lainnya, cari lagi, dicoba lagi, sampai kalian ketemu dengan triple Pitagoras yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat. Pada saat kita punya segitiga sama sisi, maka pasti ada sudut yang 60 derajat dan yang ini terbagi dua jadi 30 derajat. Nah, sisi yang 30 derajat di depannya adalah setengahnya ya, panjangnya setengahnya. Kalau panjangnya awalnya A, maka panjang yang di depannya adalah setengah A. Sehingga yang tanda tanya ini adalah panjangnya kita misalkan sebagai X, itu sama dengan setengah A akar 3. Jadi perbandingan sisi terpendek banding sisi sedang banding sisi panjangnya adalah setengah A banding setengah A akar 3 banding A. Kemudian seluruhnya kalikan 2. Jadi A banding A akar 3 banding 2A. Karena ada unsur A-nya semua dibagi dengan A. Jadi 1 banding akar 3 banding 2. Ini untuk sudut yang 30 derajat. Yang satunya yang mana? Yang satunya ini adalah panjang sisi yang ada di depan sudut 30 derajat. Yang akar 3-nya adalah panjang sisi yang berada di depan sudut 60 derajat. Dan 2 ini adalah sisi terpanjang atau sisi miring. Kalian lihat contohnya. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut 30 derajat. Di depannya ada panjang sisi 4 cm. Sehingga yang 4 cm ini adalah sisi yang paling pendeknya. Maka X-nya jelas 4 akar 3. Karena perbandingannya tadi 1 banding akar 3 banding 2. Maka Y-nya juga tinggal 4 kali 2. 8 cm. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sudut 45 derajat. Nah, kalau sudut 45 derajat, berarti kan ini dari segitiga sama kaki. Siku-siku sama kaki. Maka panjang X-nya atau sisi miringnya ini adalah A akar 2. Jadi perbandingan sisinya adalah 1 banding 1 banding akar 2. 1 banding 1 banding akar 2. Karena sisinya yang sama. Nah, kita lihat. Bapak di sini punya panjang sisi segitiga siku-siku sama kaki yang panjang kakinya itu 5 cm. Kemudian yang jadi pertanyaan kakinya yang A dengan yang B garis yang miringnya, sisi miringnya. Ini gampang ya dengan aturan tadi bahwa sisi yang sama kakinya itu sama pasti ini 5, berarti A juga sama dengan 5 cm. B-nya tinggal dikalikan dengan akar 2. Jadi B-nya sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, berikutnya adalah penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar. Di sini Bapak punya sebuah kubus dengan panjang rusuk 15 cm, tentukan panjang AG. Sebelum menentukan panjang AG, langkah pertama kita menentukan panjang AC. Panjang AC ini dari segitiga ABC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 15 kuadrat. Jadi 225 tambah 225, maka akar 2 kali 225. 225-nya adalah 15, akar 2-nya tetap akar 2. Jadi panjang AC adalah 15 akar 2 cm. Nah, untuk mencari panjang AG, perhatikan segitiga ACG dengan panjang AC 15 akar 2. Jadi 15 akar 2 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat sama dengan 2 kali 225 ditambah 225. Jadi 225-nya ada 3. Sehingga akarnya adalah akar 225 kali akar 3. Akar 225 adalah 15. Akar 3-nya tetap akar 3 karena tidak bisa disederhanakan. Sama dengan 15 akar 3 cm. Itu panjang AG. Terakhir adalah penerapan teorema Pitagoras pada masalah keseharian. Di sini ada seorang anak menaikkan layang-layang dengan panjang benang 100 meter. Jarak anak
di tanah dengan titik yang tepat di bawah layang-layang 60. Langkah pertama adalah sketsa gambarnya. Nah, dari gambar diperoleh ternyata BC ini adalah sisi siku-siku yang lain. Sehingga mencarinya adalah 100 kuadrat dikurangi dengan 60 kuadrat. 10.000 dikurangi 3.600 jadi 6.400. Akar 6.400 adalah 80. Jadi tinggi layangan adalah 80 meter. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang teorema Pythagoras. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Sampai ketemu di channel YouTube Bapak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.